Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Fredo, and welcome to the Red Zone. Di video kali ini agak berbau konten dewasa sedikit. Bagi kalian yang merasa masih bocil atau masih di bawah umur, sebaiknya kalian jangan menonton video ini dulu. Nonton saja video-video yang lainnya. Karena dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP yang sangat cantik. Namun, otak dari SCP ini agak mesum sedikit. Yang mana ia memiliki perilaku suka mencari mangsa untuk melakukan adegan wik-wik. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP-166. Ya, ini adalah SCP yang berbentuk seorang gadis yang sangat cantik, ramping, serta langsing. Yang mana SCP ini merupakan SCP yang tidak sebarbar SCP yang saya bahas sebelumnya. Yang mana SCP itu ia juga cantik, namun mengincar manusia untuk memakan manusia tersebut. Namun tidak SCP yang satu ini. Ia cantik, namun tidak mengincar manusia untuk membunuhnya, melainkan mengincar manusia untuk mendapatkan adegan wik-wiknya. Ya, di awal cerita saja sudah agak ngeres ya, sudah agak berbau dewasa nih. SCP yang satu ini, SCP-166, merupakan SCP yang sangat cantik dan hot. Ia diperkirakan merupakan seorang gadis yang menginjak masa remaja. Yang mana menurut analisis medis, SCP ini sepertinya mengalami penyimpangan serta pertumbuhan yang tidak wajar. Salah satunya adalah rambut dari SCP ini. Terlihat rambut dari SCP ini sangat panjang sekali. Bahkan ia dikatakan rambut dari SCP ini akan tumbuh sepanjang 20 cm setiap per bulannya. 20 cm. Dikatakan SCP ini sangat rentan dan sangat sensitif terhadap asap rokok. Yang mana apabila ada asap rokok di sekitarnya, maka SCP yang seksi ini akan mengalami penyakit asma, ya, gangguan pernapasan. Ia sangat rentan sekali. Dan tidak hanya itu, SCP ini juga dikatakan tidak bisa memakai pakaian. Ia sangat alergi terhadap pakaian. Maka dari itu, ia dibiarkan oleh SCP Foundation dalam keadaan bugil atau tidak memakai pakaian sama sekali. Dan apabila SCP ini menggunakan pakaian, maka dalam jangka waktu 45 menit setelah ia memakai pakaian, maka kulit dari SCP-166 ini akan mengalami luka bakar. Terhadap pakaian pun ia alergi dan menyebabkan luka bakar sehingga ia tidak menggunakan pakaian. Pantas saja ia disebut dengan SCP seksi. Aduh. Dan karena hal demikianlah, SCP Foundation pun akhirnya mengerti dan membiarkan SCP ini bugil tanpa menggunakan pakaian. Dan karena demikian pula, staf atau siapapun yang berjenis kelamin pria dilarang mendekat atau memasuki ruangan dari SCP-166 ini, karena ditakutkan SCP-166 ini akan menggoda dan pria itu akan tergoda apabila melihat SCP-166 ini. Karena SCP-166 ini merupakan SCP yang dapat mempengaruhi seorang pria atau beberapa pria untuk melakukan adegan wik-wik dengan SCP-166 ini. Maka dari itu, siapapun orang yang berjenis kelamin pria dilarang mendekat atau memasuki ruangan itu. Karena ya SCP-166 ini agak ganas gitu dalam halnya adegan wik-wik. SCP-166 ini berasal dari biara Cornwall yang berada di Inggris sana. Yang mana menurut biarawati yang membesarkan SCP ini, biarawati itu mengatakan SCP-166 ini datang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal. Yang mana seseorang itu mengklaim ia merupakan seseorang yang berasal dari keturunan yang memiliki kekuatan besar. Ya, bisa dibilang orang yang mengirimnya ini bukanlah orang sembarangan. Lalu SCP-166 ini dibesarkan oleh seorang biarawati yang mana ia dibesarkan di area yang tertutup sehingga tidak ada satupun pria yang ada di sana.
Nah, namun pada suatu saatnya ada suatu kecerobohan yang mana ada seorang pria muda yang masuk ke dalam biara tersebut untuk mencari temannya. Nah, di sanalah tidak sengaja pria muda ini berpapasan dengan SCP cantik 166 ini. Ia tidak sengaja bertemu, sehingga 3 hari kemudian timbullah sesuatu kejadian yang sangat kacau, yang mana pria ini menjadi ganas dan gila. Ia datang ke biara itu lagi dan memaksa masuk untuk bertemu dengan SCP-166 ini. Yang mana ia ganas dan menjadi gila itu merupakan pengaruh dari SCP-166. Ia memaksa masuk dan akhirnya mengakibatkan membunuh seorang suster dan menyebabkan 3 orang lainnya terluka parah. Sebelum akhirnya ia dinetralkan dan dibantu oleh konsultasi dari pihak SCP Foundation. Orang ini ditahan dan dinetralkan supaya untuk menjadi sadar kembali. Dan karena peristiwa demikian yang sangat mengerikan, efek dari SCP-166 ini, akhirnya agen dari SCP Foundation ini berbicara dengan kepala biara tersebut. Ia berbicara mengenai SCP-166 supaya SCP-166 ini ditransfer dan dipindahkan ke organisasi SCP Foundation. Dan akhirnya permintaan tersebut disetujui. SCP-166 akhirnya ditahan. SCP ini disimpan dan dikurung dengan keamanan yang levelnya itu bisa dibilang level yang minimal saja. Ia dikurung di dalam kamar dengan perlengkapan hiburan lainnya seperti halnya buku, televisi, dan lainnya. Kenapa demikian? Karena SCP ini bisa dibilang ia tidak begitu berbahaya, kecuali jikalau di tempat itu ada seorang pria. SCP Foundation mengamankan wanita ini dengan cara tidak boleh mengizinkan siapapun seorang pria untuk masuk ke dalam atau area dari SCP-166 ini. Mereka dibatasi, staf pria dibatasi dengan jarak 500 meter supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penahanan, SCP ini sebenarnya tidak membutuhkan makanan sama sekali. Ia hanya membutuhkan 1 cc air mani saja. Ya, hanya 1 cc air mani saja untuk dikonsumsi oleh SCP yang satu ini. Nah, pantas saja nih SCP ini gila akan seks dan berhubungan seks dengan pria karena ia membutuhkan yang namanya adalah air mani. Dan untungnya ya, pihak SCP Foundation bisa memenuhi kebutuhan dari SCP-166 nih dengan setiap minggunya membawakan air tersebut tanpa membawakan prianya. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, bagaimana pendapat kalian sobat tentang SCP yang satu ini? SCP yang berbentuk seksi, cantik, dan hot ini. Plus ditambah lagi ia memiliki sifat yang sangat 18 ke atas lah pokoknya nih. Kacau nih SCP ini sebenarnya kalau datang di Indonesia nih. Aduh, auto kena bungkus terus nih SCP-166 ini. Oke sobat, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, lalu subscribe. Ayo, tahun ini kita sampaikan subscriber mencapai 100.000 subscriber. Oke sobat, sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga hari kalian menyenangkan. See you next time and bye.